Dan semenjak naiknya drakor di Indonesia, itu bukan hanya dramanya aja, tapi ternyata makanannya pun ikut tenar sampai ke Indonesia. Ini tuh ada makanannya, Itaewon Mozi Chicken. Kita lihat seperti apa bentuknya. Oh, kenapa? Oh, nyaut lagi. Tuh kayak gini, kayak ayam tepung crispy gitu, tapi di atasnya tuh ada mozzarella. Ini dia favorit aku yang biasa aku beli, ya, yaitu Busan Oboki. Jadi dia tuh kalau kita lihat nama-nama menunya tuh ngambil dari nama kota-kota yang ada di Korea, kayak Itaewon, terus Busan, nanti banyak kota-kota yang lain lagi. Ini adalah, mana nggak ada namanya? Kayak chicken skin deh, benar nggak sih? Oh iya benar, chicken skin. Seoul chicken skin, ya. Nih, jadi dia chicken skinnya itu bukan chicken skin yang polos, tapi dia sudah ditaburin chili pepper kayak gini. Incheon chicken wing. Ini harganya di 36.000. Kalian dapat 2 pasang chicken wing. Hongdae crispy dory. Ini harganya di 36.000. Jadi dia semacam ikan crispy kayak gini dan dia dikasih bubuk cabai juga, ya. Dia dikasih bubuk cabai juga. Sekarang kita gimbap. Tapi aku padahal penasarannya tuh pengen makan gimbap nggak pakai tepung loh, bener-bener yang orinya. Tapi ya udahlah ya, karena udah mesen yang tepung. Bertemu lagi dengan aku Putri Andriana di Try It, pastinya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Apa kabar teman-teman semuanya di rumah? Gimana nih, lagi sibuk aktivitas apa? Buat kalian yang lagi kuliah, yang lagi kerja, pokoknya ya sambil beraktivitas wajib banget nontonin episode kali ini. Karena hari ini aku akan nge-review salah satu cemilan favorit yang menurut aku sih ini adalah favorit anak-anak kekinian ya, atau zaman sekarang. Karena kalau ngomongin generasi sekarang, apalagi milenial, generasi Z gitu ya, siapa sih yang gak suka sama Korea-Koreaan, apalagi sambil nonton drakor gitu kan. Dan semenjak naiknya drakor di Indonesia, itu bukan hanya dramanya aja, tapi ternyata makanannya pun ikut tenar sampai ke Indonesia. Dan aku seneng banget ada salah satu bisnis yang menghadirkan makanan-makanan cemilan Korea dengan harga yang menurut aku tuh cukup affordable daripada kita harus ke Korea langsung nyobain. Karena ini tuh enak banget, aku pun udah sering beli, cuman memang gak semua menu aku pernah cobain. Jadi aku cuman satu menu aja, menu favorit aku. Jadi hari ini aku mau nge-review nggak semua sih, beberapa menu ya, ada 1, 3, 4, 5, 6, ada 6 menu Korean snack dari Gildak. Nah pasti teman-teman harusnya sih kalau yang suka drakor atau suka ala-ala Korea gitu pasti udah tahu sih brand yang satu ini. Ini adalah salah satu brand yang dimiliki, bisnis yang dijalankan oleh salah satu selebgram kali ya kita nyebutnya ya. Kalau teman-teman tahu Jovia Diguna ya, Jovia Diguna. Nah itu adalah salah satu selebgram yang aku bilang cukup sukses ya menjalankan bisnis F&B di bidang Korean snack ini, karena ini adalah salah satu yang cukup sustain. Karena sebenarnya Gildak ini tuh sudah ada dari tahun berapa ya? Saya ingat aku tuh 2019 2020 gitu, dan sustain sampai sekarang, bahkan penggemarnya tuh makin banyak banget. Aku udah ada 6 menu di depan aku yang dicobain. Aku tuh biasa belinya tteokbokki, jadi tteokbokki sama odeng, tapi aku belum nyobain menu-menu yang lainnya nih karena nggak tahu aku secinta itu sama tteokbokki sama odengnya. Tapi yang lainnya nggak tahu apakah seenak tteokbokki dan odeng. Mari kita coba. Udah ada 6 menu. Yang pertama itu aku mau cobain yang paling kanan dulu.
Yang paling kanan ini ada Itaewon, bacanya bener nggak sih? Itaewon ya? Itaewon, ya itulah ya, pokoknya Itaewon lah ya. Kayak drakor Itaewon Class. Ini tuh ada makanannya Itaewon Mozi Chicken. Kita lihat seperti apa bentuknya. Oh, kenapa? Oh, nyaut lagi. Tuh kayak gini, kayak ayam tepung crispy gitu, tapi di atasnya tuh ada mozzarella. Gini ya, jadi kayaknya sebenarnya kayak ayam tepung sih, cuman dipakai mozzarella. Tapi ini udah agak kering, entah karena di jalan udah kering atau gimana. Tapi lebih enak sebenarnya pas kondisinya tuh masih melt harusnya. Tapi nggak apa-apa, tetap kita coba. Iya, baru mau ngomong. Jadi kayak packagingnya tuh gede banget, segini gitu. Tapi makanannya tuh segini. Tapi gila tuh emang kayak gitu. Kadang-kadang aku dulu pernah beli cheese ball, jadi ada cheese ballnya. Dia simple sih sebenarnya, kayak cuman kentang pakai cheese. Gelasnya tuh sampai segini, tapi isinya tuh cuma 5 piece. Jadi memang mungkin mereka packagingnya itu bukan menyesuaikan menu, tapi menyesuaikan size si packagingnya aja. Tapi ini lumayan banyak sih menurut aku, lumayan berat. Tuh, dia kayak udah keras gitu nih. Ya, kayak gini ya. Tapi lumayan banyak. Ini harganya itu Itaewon Mozi, lumayan sih 42.000 ternyata. Tapi ini harga online, kalau kalian beli langsung nggak semahal ini. Kalau online emang segitu, naik 20%, iya aslinya 30 something. Kayak gini ya, iya kayak beku gitu loh. Iya keju kan jadinya keju. Mozzarella dari kemarin. Oke, kita coba ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mozzarella ya. Ini enak-enak. Rasanya kayak ayam geprek. Kalau ayam geprek yang kesini. Oke. Ini kayaknya enaknya tuh dicampur sama saus. Jadi dia itu tadi misahin saus gochujang. Aku penasaran mau nyobain ayamnya ini gochujang dicampur sama saus gochujang. Ini rasanya tuh pedas, jadi dia ada pedasnya kayak pedas-pedas lada tapi bukan pedas cabe. Terus mozzarellanya tuh sebenarnya di atasnya doang, jadi nggak sebegitu berlimpahnya ya kayak biasa lah. Tapi rasanya so far enak, dan karena udah kering, terus udah dipanasin juga mungkin ya, jadi dia tuh nggak ada tekstur kriuknya menurut aku. Tapi kalau kalian beli langsung kayaknya kondisinya tuh harusnya masih kriuk. Kayak katsu, iya benar, kayak silin udah. Kayak silin, cuman dikasih mozzarella. Bahkan rasanya tuh kayak silin banget, pakai lada-lada gitu. Pedes, tapi pedes lada bukan pedes cabe. Makanya mau tambahin gochujang, enak kali ya. Nggak nyambung sih. Kayak nggak tahu kenapa ya, nggak nyambung aja gitu. Iya, mozzarellanya bener yang bikin. Ini gochujang itu kan rada-rada asam pedas gitu ya. Terus ditambah sama mozzarella tuh yang gurih banget, jadi kayak kurang nyambung. Tapi sebenarnya kalau dibilang enak banget menurut aku ya enggak juga, tapi kalau dibilang enak. Dan setidaknya itu dia meskipun udah dipanasin tapi kayak masih gurihnya tuh enak gitu loh, masih dapet gitu. Apalagi kalau kalian beli pas masih panas. Tapi terserah, aku nggak tahu sih kalau menurut kalian 42.000 segini worth apa enggak. Tapi kalau kalian beli online 42.000 menurut aku agak pricey sih ya, dengan size yang cukup kecil. Tapi kalau ditanya enak, ini enak. Rasanya tuh bener-bener kayak ayam geprek kekinian, cuman dia ada rasa pedes-pedes ladanya aja. Terus dia potongan ayamnya itu yang dada ya, jadi kayak dada file, bukan yang potongan paha gitu. Jadi kalau kalian yang seneng potongan dada atau seneng yang makan ayam yang berserat-serat, ini cocok banget. Enak, rasanya kayak geprek pokoknya, enak banget. Cuman pedes ladanya tuh lumayan nyentrik juga loh, jadi rada panas gitu di perut. Oke, ini dia favorit aku yang biasa aku beli. Ya, yaitu Busan Oboki. Jadi dia tuh kalau kita lihat nama-nama menunya tuh ngambil dari nama kota-kota yang ada di Korea, kayak Itaewon, terus Busan, nanti banyak kota-kota yang lain lagi. Nah, kalau misalnya kalian beli Busan Oboki gochujang ini, jadi ini tuh paket tteokbokki sama odeng. Jadi kalian nggak bisa milih tteokbokkinya doang atau odengnya doang, karena setahu aku kalau kalian mau beli tteokbokkinya doang ada tteokbokkinya sendiri. Jadi ini udah paket.
Dan memang ini yang katanya tuh paling favorit. Kayak gini ya penampilannya. Tuh. Dia pakai saus gochujang dan gochujangnya tuh kental banget. Aku tuh udah beberapa kali beli tteokbokki di beberapa tempat. Itu kebanyakan mereka sausnya itu rada-rada encer. Aku nggak tahu sih bahan-bahannya itu seperti apa, tapi biasa rada encer. Nah kalau si Gildak ini memang khasnya menurut aku, sausnya tuh kental banget. Sausnya kental banget. Tuh. Ya, bukan yang encer. Terus dia isinya kita lihat ada berapa. Yang pertama odeng nih. Ini enak banget sumpah. Ada 2 odeng. 2 odeng ya, 2 odeng besar. Dan odeng tuh kayak otak-otak di sana gitu loh. Cuman di sana tuh bahasanya odeng. Terus tteokbokkinya tuh dia size-nya segini, jadi kecil-kecil. Dan ini juga yang aku suka. Jadi aku tuh nggak usah repot makan tteokbokki. Kalau panjang itu kan kita harus gigit lagi ya. Itu mager banget aku tuh makan tteokbokki kayak gitu. Yang salah satu yang aku suka dari Gildak adalah dia tteokbokkinya kecil-kecil. Jadi kita tuh makan udah tinggal 1 suap aja gitu. Terus lagi-lagi yang bikin aku suka adalah dia ada daun bawangnya. Ya, biasanya tuh paling kalau tteokbokki wijen. Biasanya jarang ada yang pakai daun bawang, tapi dia ada daun bawangnya. Oke, kita cobain tteokbokkinya. Bismillahirrahmanirrahim. Tteokbokki ini buat yang belum tahu dia kue beras gitu loh. Jadi kalau di Korea tuh sering jadi makanan pokoknya. Jadi kayak kalau udah makan tteokbokki kayak lontong lah. Kayak kita kan kadang-kadang kalau udah makan lontong sama aja kayak udah makan nasi kan. Nah, tteokbokki itu kayak gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Enak banget sumpah. Kayak cilok, kenyal, bener banget. Tapi dia emang dibentuknya beda. Tapi kalau cilok tuh masih ada rasa ayam, kayak rasa-rasa apanya lah gitu. Kalau ini tuh bener-bener pure tepung doang, tepung beras. Oke, kita cobain lagi. Enak banget. Dia tuh pedas, tapi pedasnya kalau di lidah aku tuh masih tolerir ya. Tapi nggak tahu nih, mungkin untuk beberapa orang nggak pedas. Tapi aku tuh tipe orang yang nggak suka pedas. Jadi kalau misalnya di aku masih bisa tolerir, berarti ini pedasnya masih aman banget. Dan dia tuh warnanya juga bukannya merah marun gitu loh. Kadang-kadang gochujang tuh banyak kan merah sampai merah marun banget. Tapi kalau ini tuh masih rada korenan gitu. Nah ini aku mager makan odeng tuh kayak gini. Kita potong dulu. Karena dia nggak pernah dipotong-potong gitu. Biasanya dia selalu tusukan kalau odeng. Dia teksturnya itu kenyal, bener-bener kayak otak-otak, tapi dia lebih tipis. Dan enaknya tuh nggak amis. Aku tuh bukan tipe orang yang suka makan odeng kalau misalnya pakai kuah-kuah. Kan suka ada tuh yang makanan Korea suka pakai kuah miso atau kuah-kuah apa. Itu aku nggak suka odengnya karena amisnya berasa banget. Tapi aku nggak tahu entah sausnya atau memang odengnya yang basicnya nggak amis. Kalau Gildak tuh nggak amis, makanya aku suka odengnya. Oke lanjut, langsung aja ini di atasnya. Ini adalah, mana nggak ada namanya? Kayak chicken skin deh, bener nggak sih? Oh iya benar, chicken skin. Soul chicken skin ya. Nih, jadi dia chicken skinnya itu bukan chicken skin yang polos, tapi dia sudah ditaburin chili pepper kayak gini. Ya, chili pepper kayak gini. Kita coba aja. Bismillahirrahmanirrahim. Pedes doang, pedes banget. Sumpah, tapi ini pedes banget sih, jujur. Tapi yang aku salut dia masih bisa garing. Ini tuh udah lumayan lama lah, maksudnya udah di foto. Dan kayak yang tadi aja tuh yang chicken, yang pertama tuh chicken apalah, yang Itaewon Mochi chicken aja dia udah hilang kan garingnya. Tapi ini tuh masih garing. Garing banget. Terus kulitnya juga lumayan berasa, bukan yang tepung doang, bener-bener kulit ayam. Cuma itu pedes banget. Ada yang mau nyoba ini? Dikasih kok kayaknya. Dikasih tapi bukan tepung yang tebal gitu. Dikasih soalnya dia nggak ada pori-porinya. Kalau pure chicken skin doang pasti kelihatan kayak pori-porinya gitu, chicken skinnya. Tapi ini jujur enak untuk ukuran kriuknya. Mungkin kalau kalian nggak suka pedas, kalian pas pesan minta dipisah bumbunya. Aku penasaran mau pakai gochujang. Pedes banget woi, parah. Pedesnya tuh bukan pedes lada, benar pedes lada. Pedesnya lama jadinya. Pedes panas.
Enak banget. Enak banget ditambah saus gochujang. Sebetulnya aku nggak tahu ya, saus gochujang ini dikasih buat apa? Buat menu yang mana gitu, tapi paling nggak dia misahin. Kalau kalian nonton sambil nonton drakor, enak banget. Parah. Lanjut, chicken skin pokoknya gimana ya definisinya ya udah kayak chicken skin pada umumnya, cuman aku salut banget dia masih garing gitu walaupun udah kondisinya udah cukup lama. Mantap pokoknya. Enak banget, pokoknya udah 3 menu Gildak, enak banget percaya deh. Aku tuh pemilih makanan. Jadi kalau udah bilang enak berarti enak menurut aku. Oke, lanjut kita ke ini apa sih? Hongdae. Oh, Incheon chicken wing. Ini harganya di 36.000. Kalian dapat 2 pasang chicken wing. Wow, ini juga kayaknya enak sih. Tuh. Sebelum mau pakai bumbunya, dia pasti bumbunya gochujang. Aku mau cobain tanpa bumbu dulu. Ya, aku mau nyobain tanpa bumbu dulu. Apakah dia seenak itu? Bismillahirrahmanirrahim. Bumbunya enak. Tapi nggak tahu ya, aku tuh rada sensi kalau makan ayam crispy gini tapi masih ada darahnya. Merah. Kalau kayak gini kenapa ya? Kayaknya gorengnya kecepetan ya? Apa kurang matang kan? Merah. Zoom aja. Oh iya benar, kurang bersih juga bisa. Kayaknya kayak gini nggak diungkep deh. Enggak kan, langsung tepung kan? Nih lihat ya. Tuh, nih dari kulitnya aja nih. Duh, aku nggak bisa sih makan gini. Tuh. Ya kan? Aku nggak bisa makan masih ada kayak gininya. Tapi kalau ngomongin crispy-nya, dia crispy. Hah? Ya. Kalian kalau makan ayam sampai tulang-tulangnya nggak sih? Iya dong. Iya kan ya? Iya kan? Enak banget ya. Enggak sih, gue nggak gitu juga sih, Jan. Oh gitu ya. Lu geragotin sini. Tuh dia di tulang aja masih merah. Apa? Enggak, emang kalau nggak matang tuh kayak gini. Enggak, merah ungu loh. Merah darah. Beda kalau cabenya beda. Kita ganti ayam aja ya. Nih kita coba yang potongan sebelahnya ya. Gue mau coba pakai sambal ya langsung. Nih ya Allah. Ayamnya sebenarnya enak, crispy luarnya aku udah nyobain enak, ya standar lah kayak gurih. Cuma dalamnya masih belum matang nih, ini mungkin jadi PR nih, ya. Selanjutnya ini dori. Dori tuh ikan kan? Hongdae Crispy Dory. Ini harganya di 36.000. Jadi dia semacam ikan crispy kayak gini dan dia dikasih bubuk cabai juga, ya. Dia dikasih bubuk cabai juga. Tapi tepungnya beda, bukan tepung kayak bukan tepung fried chicken gini. Tapi dia tepungnya kayak apa ya? Kayak pisang goreng kalau kita lihat tuh. Jadi lebih halus terus lebih tebal gitu. Kalau itu kan kriuk-kriuk. Tapi ini tuh cabenya juga sama, dia bener deh kayaknya kondisi panas. Ini kalau kalian lihat mangkoknya, cabenya tuh meleleh sampai bawah gitu. Isinya tuh ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, ada 6 pieces, lumayan lah. Harga 36.000 kalau online berarti sekitar 29.000 kalau berlangsung. Oke kita cobain aja deh langsung, bismillahirrahmanirrahim. Kayak panada tau gak? Maksudnya tekstur luarnya tuh kulitnya tuh kayak panada, tapi dalamnya ya rasa dori enak dan nggak amis, nggak amis, lembut banget, bener-bener kayak makan panada yang diisi pakai ikan. Terus dia bener-bener tepungnya tuh kayak panada. Kalau kalian pernah nyobain panada, udah persis banget. Dan enaknya kalau tekstur tepung kayak gini, kita tuh makan nggak akan berantakan, nggak akan yang kayak kriuk-kriuk yang tadi, karena dia rapi. Ini enak banget dan super lembut. Malah tuh kayak hampir nyaru gitu loh, ini bukan daging ikan.
Super lembut banget parah. Tapi pedas banget. Oke lanjut. Sekarang kita gimbap. Tapi aku padahal penasarannya tuh pengen makan gimbap nggak pakai tepung loh, bener-bener yang orinya. Tapi ya udahlah ya, karena udah mesen yang tepung. Oh ya sama, dia itu kayaknya karena udah agak lama sih, jadi tadi nggak begitu crispy. Si crispy dorinya tuh nggak begitu crispy. Mungkin karena sudah lama, tapi kalau misalkan kalian beli langsung, itu harusnya dia lebih crispy lagi. Kita cobain gimbap. Bismillahirrahmanirrahim. Panjangannya tahu nggak gimbap? Allah. Itu panjang itu. Enggak ada. Ini bukan kepanjangan ya, nama panjang namanya. Ada isinya. Ibu apa namanya, crab stick. Crab stick sama wortel. Serius enak sih. Wortel sama isinya crab stick. Tapi lagi-lagi ini nggak amis menurut aku. Tapi ya apa namanya, norinya lumayan amis sih. Tapi kayak nori pada umumnya. Ini enak dan menurut aku ini adalah kayak porsi makan besar kenyang. Karena ini full nasi, terus ada, ini jatuh. Belum 5 menit. Dan ada 6 potong. Iya ada wortel sama crab stick. Enak banget, sumpah. Udah kebayang kalau nggak pakai tepung. Tapi kayaknya enakan nggak pakai tepung deh, soalnya tepungnya bikin rada alot gitu. Kan dia teksturnya udah tebel ya, udah tebel, terus nasinya tuh bener-bener yang pulen padat. Terus udah dikasih nori lagi, terus ditambah tepung lagi, jadi bener-bener kayak ngenyangin gitu. Kayaknya ini lebih enak kalau nggak pakai tepung deh. Cuma aku nggak tahu apakah dia jual yang non crispy atau enggak. Dan kayaknya ini tuh nggak masuk snack, harusnya porsinya gede banget. Bayangin aja kayak gini ada 6, berarti udah kayak hampir nasi satu porsi. Mantap, dan isinya tuh nggak pelit. Udah semuanya kita cobain dan aduh so far semuanya enak banget kecuali ayam. Tadi bukan yang nggak enak sih, tapi iya jadi kayak bikin kurang selera gitu, ada darah kayak gitunya. Tapi mungkin ini kebetulan aja kali di cabang yang kita beli, tapi kan kita nggak tahu cabang lain karena kan kadang-kadang beda juga. Asik. Nah. Mungkin terlalu kasar gitu ya digebukinnya ya. Ya kita ikutin aja lah ya. Oke. Apa? Kenapa? Emang iya? Wagyu. Oh gitu. Oh. Jadi yang ngebedain dagingnya itu, maksudnya yang ngebedain mahalnya itu treatmentnya beda kalau wagyu. Oh, gitu. Gue baru tahu loh. Terus dikasih minum apa? Dipijat terus. Pantes wagyu tuh mahal ya? Padahal sebenarnya daging biasa kan? Tapi itu maksud gue wagyu tuh bukan bagian tertentu si sapi, bukan? Oh daging cuman treatmentnya beda. Oh alah, ya. Ya mungkin gitu ya, siapa tahu ini ayamnya treatmentnya kurang. Iya bener-bener bisa jadi. Iya bener. Bisa jadi. Jadi mungkin ini ya mungkin itu karena kebetulan cabang yang kita beli aja atau dia lagi rame, kita nggak tahu ya. Tapi ini aku beli di cabang yang Rawamangun. Mungkin kalau misalnya ada yang nonton buat koreksi. Jadi kedepannya itu masak ayamnya lebih matang lagi. Karena sebenarnya ini enak banget dan nyambung juga ditambahin saus gochujang. Cuman ya sayangnya tadi ya kondisinya masih banyak darahnya menurut aku. Tapi so far semuanya enak. Aku paling suka, kalau ditanya aku paling suka yang mana, udah pasti tteokbokki yang tadi. Itu number 1 favorit aku. Tapi setelah tteokbokki yang menurut aku cukup surprise enak juga, itu ini nih. Si Nampo mix fried gimbap ya, karena dan cukup mengenyangkan juga. Jadi lumayan kalau misalnya buat jadi sarapan atau di tengah-tengah kerja. Gitu teman-teman, tapi overall enak. Pokoknya sukses terus buat Gildak. Semoga bisa buka cabang lebih banyak. Jadi teman-teman yang belum sempat nyobain bisa nyobain. Mau ada yang mau masuk lagi? Nggak ada. Oke.
Dan itu dia review aku untuk Gildak ini, semoga bisa membantu teman-teman menggambarkan. Kalau kalian mau sharing ada rekomendasi Korean street snack lagi, boleh silakan komen di kolom komentar kita. Dan thank you banget teman-teman buat yang selalu setia nontonin Try It. Kita ketemu lagi di Try It episode selanjutnya hanya di Mata Milenial Indonesia TV, matanya Indonesia. Dadah teman-teman. Woo!